Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuraina 10O. Saya dari kelas S2C. Di sini saya akan mempresentasikan atau membuat tugas dari mata kuliah Etika Bisnis Islam. Di sini saya akan membahas mengenai dua materi. Yang materi pertama itu yang mana saya akan membahas tentang etika distribusi Islami. Materi yang kedua itu saya akan membahas pengertian etika kerja Islami atau pedoman etika kerja Islami. Baiklah, kita menuju pada materi yang pertama, itu mengenai etika distribusi Islami. Baiklah, saya akan membahas yang pertama itu ada pengertian etika distribusi Islami. Etika distribusi dalam ekonomi Islam adalah norma-norma atau kaidah etik berproses penyimpanan dan penyaluran produk kepada pelanggan berdasarkan prinsip-prinsip Islam, yaitu mencari keuntungan yang wajar, distribusi yang meluas, keadilan sosial, dan larangan ikhtiar. Kegiatan distribusi merupakan kegiatan penyaluran barang dari produsen ke konsumen, barang dari melalui peratai pemasaran atau dari lokasi produksi ke berbagai lokasi di mana konsumen itu berada. Dalam distribusi meliputi dua aspek, yaitu penentuan institusi yang akan melakukan kegiatan mendistribusikan barang seperti barang pedagang besar, pedagang eceran, dan agen pemasaran. Dan yang kedua itu ada penentuan cara penyimpanan atau penggudangan dan alat-alat pengangkutan yang akan mendistribusikan barang dari pabrik perusahaan ke institusi yang membantu memasarkan barang kepada para konsumen. Islam sangat mendukung pertukaran barang dan menganggapnya produktif dan mendukung para pedagang yang berjalan di muka bumi mencari kebahagiaan dari karunia Allah dan membolehkan orang memiliki modal untuk berdagang. Akan tetapi ia tetap berusaha agar pertukaran barang itu berjalan atas prinsip-prinsip sesuai agama Islam itu berlaku. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang macam-macam distribusi. Baiklah, kita menuju pada selanjutnya, yaitu macam-macam distribusi. Macam-macam distribusi itu terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama, yaitu distribusi langsung atau jangka panjang. Distribusi langsung atau jangka panjang atau kegiatan menyalurkan barang yang tidak menggunakan saluran distribusi. Jadi, produsen langsung berhubungan dengan pembeli atau konsumen. Contohnya, penyaluran hasil pertanian oleh petani ke pasar secara langsung. Baiklah, selanjutnya yang kedua itu saya akan membahas mengenai distribusi semi langsung. Saya akan membahas tentang distribusi ini adalah pengertiannya, yaitu penyampaian barang dari produsen kepada konsumen melalui perantara, tetapi perantara masih memiliki produsen sendiri, menjual barang hasil produksinya melalui toko milik produsen sendiri. Kemudian saya akan menjelaskan yang ketiga, yaitu mengenai distribusi secara tidak langsung. Kegiatan menyalurkan barang atau jasa melalui pihak-pihak lain atau badan perantara seperti agen, maklar, toko, atau pedagang eceran.
Selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai prinsip-prinsip etika distribusi. Prinsip-prinsip etika distribusi Islam itu sendiri terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama, mencari keuntungan yang wajar. Yang kedua, distribusi yang meluas. Yang ketiga, keadilan sosial dan larangan ikhtiar. Selanjutnya di sini saya akan membahas materi yang kedua mengenai pengertian etika kerja Islami dan pedoman etika kerja Islami. Yang pertama, saya akan membahas mengenai pengertian etika kerja Islami. Dapat disimpulkan bahwa etos kerja Islami adalah karakter atau kebiasaan manusia dalam bekerja yang bersumber pada keyakinan Islam dan didasarkan pada Al-Quran dan Sunnah. Manusia bekerja bukan hanya motif mencari kehidupan dunia, akan tetapi bekerja merupakan perintah dari agama. Selanjutnya saya akan membahas mengenai pedoman etika kerja Islami. Pedoman itu sendiri terbagi menjadi 9 macam. Yang itu ada bekerja adalah manifestasi keimanan. Yang kedua, menghindari eksploitasi terhadap sumber-sumber alam dengan cara yang melampaui batas. Yang ketiga, menghindari dari perbuatan merugikan orang lain atau merusak lingkungan. Yang keempat, itu ada rezeki yang didapatkan dari hasil kerja. Bagiannya ada yang berfungsi sosial. Selanjutnya ada yang kelima, itu adanya ketertarikan individu terhadap diri dari kerja yang menjadi tanggung jawabnya. Yang keenam, itu ada berusaha dengan cara yang halal dalam seluruh jenis pekerjaan. Yang ketujuh, itu ada dilarang menjadikan seseorang sebagai alat produksi atau binatang dalam kerja. Yang kedelapan, Islam tidak mengenal pekerjaan yang mendurhakai Allah, pemerasan bahan-bahan minuman keras, pencatatan riba, layanan bar, dan bekerja dengan penguasa yang menyuruh kejahatan seperti membunuh orang. Selanjutnya, yang kesembilan itu ada profesionalisme. Islam sebagai agama yang syamil dan kamil juga mengatur tentang etika kerja yang menjadikan kerja itu bukan hanya sebagai mencari rezeki, akan tetapi lebih dari berdimensi transendental dan sekaligus identitas kemanusiaannya itu sendiri. Kemudian tidak semua aktivitas manusia dapat dikategorikan sebagai kerja, karena di dalam kerja tergantung 2 aspek yang harus dipenuhi secara nalar, yaitu aktivitasnya dilakukan karena ada dorongan untuk mewujudkan sesuatu sehingga timbullah rasa tanggung jawab yang besar untuk menghasilkan karya atau produk yang berkualitas. Kemudian yang kedua, apa yang dilakukan tersebut dikerjakan karena kesengajaan sesuatu yang direncanakan. Sebagai seorang muslim, sudah seharusnya taat pada agamanya yang telah mengatur etika dalam bekerja Islami. Di antaranya bekerja adalah manifestasi keimanan atau poros dari kerja adalah tauhid, menghindari eksploitasi terhadap sumber-sumber alam dengan cara yang melampaui batas, menghindari dari perbuatan merugikan orang lain dan merusak lingkungan.